Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asda'ul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya tidak masuk akal ini ayat toh. Jangan kamu mati. Berarti kalau begitu kita yang ngaturi mati. Mau-mau tak? Mau besok-besok pi. Iya toh? Tapi mati kan bukan kita yang ngatur. Mau atau tidak tiba saatnya mati. Pernah dengar lagunya? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Kurang keras bos, kurang keras sedikit. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Duda. Jangan tahu sudah duda coba mati. Orang kaya, rakyat. Wali kota. Ada wali kota? Gubernur? Ketua DPR? Ustadz? Di belakang sedikit. Siapa tahu ceramah? Tapi kalau saya tidak ada persoalan. Kamu duluan, saya di belakang boleh. Atau saya di belakang, kau duluan boleh juga. Nah, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah ayat berikutnya. Illa wa antum muslimun. Kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini selalu diingatkan. Dasat, hati-hati kok. Agamamu Islam. KTPmu Islam. Khitan syariat Islam. Nikah syariat Islam. Tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Banyak. Contoh aja nih, contoh. Anak muda, lempox, nah campur lem tikus. Yang kau campur lem Korea, ndak mau buka mulutmu itu. Ngelem. Mabuk setengah. Pas mabuk setengah, diambil motornya. Bayangkan adek, orang mabuk setengah naik motor. Tiang listrik nak kira aspal. Pak, mati kafir kau cilaka. Pas jatuh dia bilang, kurang ajar, siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Ini saya pindah tiang listrik dikasih pindah dong. Mati kafir. Kenapa? Kamu lagi mabuk. Makanya anak muda silakan jadi anak gaul, anak band-band, anak motor-motor, anak gaul, anak gondrong-gondrong, anak skater, anak futsal, silahkan. Jangan kau dekati minuman keras. Vodka, whisky, Jenever, Donald, topi miring, ballo. Jangan. Ku hafal, kaku baca, bukan saya pelakunya. Ya. Satu-satunya minuman keras yang halal es batu. Gesok nih. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Contoh Jina, contoh jangan marah. Contoh, sabung ayam. Didapat sama polisi. Kejar, jangan lari. Masih lari. Tembak peringatan. Pak, masih lari. Tembak lagi peringatan. Masih lagi, tembak lagi. Akhirnya dilumpuhkan. Tembak kakinya, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku yang polisi, memang cerita aja kakinya kau tembak, nah kepalanya nak kena. Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi India ini polisi India ya.
Bukan polisi Indonesia, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia bagus ya. Itu nakawal Ustadz tadi. Kiu, 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 kiu. Oh, saya bilang mudah-mudahan panjang umurmu polisi. Biasanya kan artis itu nakawal polisi. Baru datang itu artis pakai rok pendek. Kelihatan dadanya. Datang bawa alamat palsu. Nah goyang pantatnya. Ada itu Pak Haji di depannya begini. Nggak juga nak kasih pegang ki. Napakah cina-cina mi kasih. Tapi alhamdulillah kali ini Pak Polisi mengawal Ustadz. Alhamdulillah ini berarti yang punya acara hebat. Wah. Saya tadi baru turun dari pesawat. Tiba di bandara. Saya kaget. Banyak juga yang jemput. Lebih kaget lagi. Ada polisinya. Jago ini anak SMA ini. Luar biasa bikin acara luar biasa seperti ini. Belum tentu pejabat bisa bikin begini. Cuma saya sayang kecewa pejabat tinggi tidak ada yang hadir. Katanya mau mendukung pergerakan kemajuan moral anak SMA. Kenapa kok tidak datang? Nggak enak didengar, siapa suruh kau panggil kak? Saya heran ini pejabat. Kalau anak muda bikin acara nggak datang. Datang dong. Tunjukkan bahwa kau sayang sama anak muda. Ini anggota DPR cuma satu yang datang. Lihat ini mukanya beliau, hafal baik-baik. Tusuk lagi kalau maju. Anggota DPR yang terpilih mana kalian semua? Waktu nyalek siap mendukung anak muda, siap membantu anak muda. Kau terpilih, mana kau cilaka? Hei, adik-adik kalian semua masa depan orang Palu. Jangan kau pilih pejabat yang begitu. Kalau mau dipilih datang ke sekolah cari-cari kita. Begitu sudah terpilih hilang mukanya. Kasih dong semangat anak-anak muda kita begini. Mereka mau bikin acara tablik begini luar biasa. Mengeluarkan tidak ada minta juga duitmu. Tidak minta proposal. Mereka datang patungan edarkan celengan. Masa kalian tidak dukung? Dukung anak muda kita ini. Ini masa depan orang-orang Palu. Enak. Siapa suruh kau panggil kak? Yuk. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa lagi? Contoh Jin ya, contoh. Ini anak-anak. Buru-buru pergi sekolah. Didapat sama polisi. Kau melanggar. Kendalian di rambu-rambu. Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Ini 250.000. Tidak ada uangku pak. Kau sudah tidak ada uangmu. Langgar lagi. Pindah ke situ. Mana? Tilang. Jangan pak. Tolong kerjasamanya. Berapa di situ? 50.000. Sini nih. Tidak ada pembeli bensin pak. Sudah ambil kau 40. Mari 10.000. Ini polisi India. Polisi India. Bukan polisi Indonesia. Ya. Apa ini bos? Oh. Ternyata mikrofonku tidak menyala. Coba dinyalakan dulu ya. Kalau tidak menyala itu tidak kena di situ. Sudah menyala. Ada apa gerangan? Sudah menyala Ali. Nah adik-adik sekalian. Ya kamu juga jangan suka nyogok petugas. Petugas tidak mau tapi kamu lagi yang minta tolonglah pak kerjasamanya pak. Tolong apa kerjasama? Kerjasama dalam kebatilan tidak boleh. Tidak apa-apa kalau kau ditilang masuk kas negara pakai bangun jembatan. Tidak apa-apa. Jangan biasakan nyogok petugas. Ya deh ya. Kalian semua masa depan bangsa. Jangan dari kecil sudah belajar nyogok-nyogok. Bayangkan kalau dari kecil kau sudah belajar nyogok. Maka sampai tua kau terbiasa dengan nyogok. Bisa tidak nyogok? 2. Bisa tidak nyogok? 9. Bisa tidak nyogok? 99. Ayo ibu bapak saudara-saudara sekalian. Wa qala idzan Allah kemudian berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan
Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Adik-adik, kalau saya ceramah begini ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada setan? Ada. Setannya apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu cilaka. Simpan dulu HP-mu, simpan dulu. Siaran langsung lagi, baru tidak ada pulsanya. Alah, sama sekali dilihat HP-nya, HP mahal. Wartawan rusak. Ada tuh kuliah ibu-ibu di situ, mau 50 siaran langsung tongi. Tua kajili-jili. Simpan dulu HP, woi, simpan dulu HP. Cewek-cewek yang pegang HP-nya ini saya doakan tidak dapat jodoh. Apa? Simpan dulu HP-mu. Ibu-ibu yang pegang HP-nya saya doakan suaminya kawin lagi. Ya, simpan dulu HP, simpan dulu. Malah di Sulawesi ada saya lagi ceramah. Ini ibu-ibu ngefans betul sama saya. Kira-kira umurnya 55 tahun. Saya lagi ceramah dia belakangi. Barusannya ada orang saya ceramah di belakangi saya. Ternyata apa? Diambil HP-nya. Selfie. Baru update status Facebooknya. Latar belakang Dasat Latif. Nah kira barangkali pot bunga. Nah jadi kagak background. Saya selesai ceramah. Capek saya. Habis ceramah saya keringatan. Saya turun. Pas saya turun dia bilang, Ustaz boleh selfie? Nah sini. Ayo rame-rame. Nanti ada fitnah. Ayo rame-rame. Sudah selfie. Langsung dia bilang, Ustaz, boleh cari berkah? Ayo, ya silakan. Apa? Boleh cium? Apa kamu cium saya? Tidak boleh. Tidak nafsu Ustaz cari berkah. Tidak boleh. Kasih mama necek di rumah. Coba masih muda kok. Simpan dulu HP-nya. Simpan dulu ya. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita. Apa? Lawan jenismu. Pergi pengajian baku bonceng. Dongo. Anu Ustaz, pacaran syar'i pret. Mana ada pacaran syar'i cilaka? Jangan percaya itu. Tidak ada itu pacaran syar'i. Kan kita rajin pengajian, tidak boleh. Kalau sudah baku suka, lamar. Lamar kau cowok. Tunjukkan kau berani, lamar. Kalau tidak mau kau saya duluan itu. Ya, ayo. Cowok cewek jangan gabung-gabung. Jangan gabung-gabung. Biar kau datang pengajian kalau boncengan buka murim tidak boleh. Haram. Ya, yang sudah terlanjur boncengan tadi, cewek pulang sendiri, panggil teleponmu. Jangan ketawa, saya serius ini. Nah, wakalaidan Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu adek ya, kita tes mana lebih kencang suaranya laki-laki dengan perempuan. Mau? Kita buktikan mana lebih kencang suara laki-laki dengan perempuan. Bisa? Ayo kita buktikan dulu. Adik-adik cowok, diam. Ini dulu yang cewek. Ayo salawat bareng-bareng. Yuk, jangan mau kalah suaranya. Salatullah ala toha li salatullah sudah, ini bukan kencang suaranya ini. Ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek, kalau na telepon ko cowok, jangan kau kasih syahdu suaramu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana dek? Di rumah aja kak. Caleda. Halo, dek kasih dulu itu, anu saya kasih dulu.
Coba kalau kau ditelepon cowok, jangan menggoda suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana, Dek? Di rumah. Lagi nggak baring-baring. 2 hari nggak mau lagi kau ditelepon. Ini ditelepon. Waalaikumsalam. Caleda, nah. Banyak Bugis di sini. Oh, coba angkat tangan orang Bugis. Pelan-pelan kelihatan keteknya. Banyaknya orang Bugis, jago memang ini orang Bugis. Di mana-mana saya ketemu. Saya pergi Pulau Kalimantan, banyak orang Bugis. Saya pergi Pulau Sumatera, banyak orang Bugis. Saya pergi Pulau Flores, banyak orang Bugis. Saya ke Kupang, banyak orang Bugis. Saya pergi ceramah Sabah, Sarawak, Malaysia, Kinabalu. Saya mau khotbah, dia bilang orang sana, Ustadz, pakai bahasa Bugis. Capek sudah kami diceramai orang Melayu. Banyak betul orang Bugis. Begitu saya masuk Palu, banyak juga orang Bugis. Saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Jago ini orang Bugis, di mana-mana saya ketemu. Nah, Ibu Bapak, sudah ya. Salawatnya tadi sudah perempuan. Sekarang coba ini laki-laki. Jangan mau dikalau. Woi, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo. Salatu al Salatullah alaya. Masya Allah, hebat memang. Meskipun sudah kena bencana masih semangat. Coba kamu semua diam, kita dengerin yang di atas. Kesempatan kita kerjain ini orang. Ayo Pak, ayo. Jangan malu Pak. Ibu Bapak di sini, yuk. Salat. Hai, Lobet. Sudah. Ayo, bareng-bareng. Salatullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para pejabat yang hadir di tempat ini, baik pejabat sipil maupun militer, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah setelah hijrah. Nah, ini yang suka pakai istilah hijrah ya. Hijrah kalau anak-anak sekarang kan komunitas hijrah yang taubat. Ya, hijrah, Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi kumpul semua sahabat. Lalu Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, warga Makkah Madinah, baik yang hijrah dari Mekah ke Madinah, namanya kaum Ansar, maupun penduduk asli Madinah, namanya kaum muhajir, orang yang pindah dari Mekah, dan orang Madinah, kaum Ansar, berkumpul. Nabi lalu bertanya, adik-adik, saudara-saudara sekalian, mau ndak saya tunjukkan amalan, perbuatan, apabila kalian melakukannya, maka kalian akan sukses dunia sampai akhirat. Adik-adik saya tanya, mau ndak sukses dunia akhirat? Mau sukses dunia akhirat? Maka kata Nabi, kalau kalian mau saya kasih 5 resep. Berapa? 5. Yang pertama kata Nabi, kalau kau mau sukses, utlubul ilma. Tuntut ilmu pengetahuan. Artinya, kalau anak-anak kota Palu, Sulawesi Tengah pada umumnya, Muslim pada khususnya, kalau kalian mau sukses, maka kalian tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Adik-adik, ibu-ibu, kalau ibu mau hebat, jangan menjadi ibu yang bodoh. Kalau ibu bodoh, nah kasih bodoh-bodoh ke suamimu. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Nah, ibu-ibu punya anak, kalau mau tidak ditipu anaknya, maka kamu harus cerdas. Adik-adik sekalian, kalau kalian mau jaya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kalian tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Kenapa? Umat yang bodoh akan menjadi santapan empuk bagi mereka yang tidak senang dengan Islam.
Maka belajar. Ayat pertama turun bukan perintah puasa. Ayat pertama turun bukan perintah haji. Ayat pertama turun bukan perintah sholat. Ayat pertama turun bukan perintah zakat sedekah. Tapi ayat pertama turun, Iqra, baca, Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Artinya, adik-adik sekalian, belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, Ali ini sahabat Nabi paling cerdas. Ali, kalau kau disodorkan pilihan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Adik-adik nih, cewek-cewek nih. Kalau saya tanya, adik-adik, saya kasih harta, saya kasih handphone atau kitab, pilih mana? iPhone X Max. Pilih mana? Hah? Pilih ilmu atau kitab? Pilih kitab atau handphone? Hah? Pilih kitab. Pencitraan lagi. Padahal dalam hatinya handphone Ustaz. Tapi Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Ali pikir, ilmu dong. Kenapa? Karena ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Pertama, kata Ali, harta setengah mati kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, saya punya uang 5 juta. Saya kasih masuk bele-bele. Tahu bele-bele? Tahu bele-bele? Baru digembok. Nah, sudah itu 5 juta saya kasih masuk bele, gembok. Yang bele-bele saya kasih masuk lemari, gembok lagi. Berapa mi gemboknya? 2. Saya keluar kamar, gembok lagi pintu kamar. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi pintu rumah. Berapa gemboknya? Keluar pagar, gembok lagi pagar. Berapa gemboknya? 5. Begitu sampai di sekolah, hilang kuncinya. Ya. Setengah mati dijaga Tuhan bos. Sementara ilmu dia yang jaga kita. Mana buktinya? Coba lihat. Wali kota, gubernur, ada security di rumahnya. Gubernur ada satpol PP di depannya. Dijaga. Kenapa? Karena jadi wali kota, jadi gubernur. Maka dijaga. Kenapa dia dijaga? Karena dia pintar. Uang kamu yang jaga. Kalau ilmu dia yang jaga kamu. Yang kedua kelebihan ilmu. Oi. Cari-cari kamera terus. Begitu kena shooting. Kau lalu shooting dirimu. Sudah jangan setan itu, godaan itu, lihat-lihat terus. Yang kedua kelebihan ilmu. Satu tadi, harta kamu yang jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. 2 kelebihan ilmu. Apa? Dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Saya ulang, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada orang di kampungku, banyak sekali duitnya, juragan tambak, banyak empangnya. Tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya. Daripada nak kasih malu-malu, dia ajar membaca. Ada gambarnya. Buku yang ada gambarnya. Jembo. P-E-P. Tambah pep, pep. S-O, so. D-E-D-N-T, apa bacanya? Odol. Karena lihat gambarnya. Coba. Ini banyak duitnya. Masuk ke Jakarta, ke Makassar. Dia pergi wartel. Dulu belum ada namanya handphone. Masuk wartel. Pas masuk wartel, dia telepon anaknya. Halo, ambokmu. Halo, ambokmu. Dalam hatiku, bagaimana mau nyambung? Nanda nak pincet dulu nomornya. Saya bilang, Haji, pencet dulu nomornya. Dia bilang, ya kau mau nak ajar kak, saya pencetkanlah nomornya. Sudah ku pencet nomornya, yang untuk di telinga nak simpan di mulutnya. Yang untuk di mulut nak simpan di telinganya. Teriak, halo, halo. Ndak nak dengar dalam hatiku. Bagaimana mau ku dengar? Nak tak balik. Kula, Haji, tak balik. Haji terbalik. Langsung dia bilang, loha. Bukan loha terbalik. Ini banyak duitnya, tapi beleng-beleng. Iya, makanya kalau mau enak hidup harus belajar. Sebaliknya, ini orang kaya. Dia pergi ke mall. Banyak duitnya, masuk ke mall di Makassar. Ini mall, tahu kan mall adek-adek? Tahu mall? Tahu mall? Sampai di mall, dia lihat tangga lift.
Tahu tangga lift? Itu yang naik turun. Begitu dia lihat, ada tertulis open. Besarnya pembikin kuenya. Nah bayangkan open di kampungnya pembikin kue istrina toh. Lo pun nasa pa bebepane ye. Terbuka. Pas terbuka keluar orang masuk orang Cina. Dari jako masuk panas. Aja mapala, jako masuk panas. Masuk orang Cina. Selama beberapa saat tertutup. Begitu terbuka, keluar orang Irian. Dia bilang, memang jangko masuk. Hangus mako. Pada lah yang masuk, lah yang keluar. Makanya belajar. Sebaliknya, adek, cewek. Sebaliknya, dengan ilmu kau dapat harta. Mana contohnya? Sekarang orang pusing tidak bisa kemana-mana karena mahal tiket. Saya tidak pernah bingung soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Apa? Hebatnya pergi kemana-mana gratis. Pergi kemana-mana dibayarkan hotelnya, dibayarkan makannya, dibayarkan tiketnya. Hebatnya lagi pergi tidak bawa uang. Pulang bawa uang. Gara-gara apa? Ilmu. Makanya belajar kodongo. Jelas? Ya. Adek-adek. Cowok. Jamma kau galau. Isi saja otakmu. Kau jadi cerdas. Biar kau jelek ngantri tuh cewek. Betul. Selalu terancam mamanya cek. Banyak cewek yang mau. Saya bilang maaf. Di rumahku ada bidadari surgaku. Tapi kalau kau sudah dongo, jelek, hitam, buntu, maka bokal lepakmu, tidak ada yang mau sama kamu. Makanya biar kamu miskin, biar kamu tidak cakep, tapi isi otakmu dengan sebaik-baiknya, maka Allah angkat derajatmu. Yang pertama tadi, harta kamu jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. 2, harta kau bisa dapat, tidak bisa kau dapat uang, belum tentu dapat jaminan. Tapi dengan ilmu kau bisa dapat uang. Yang ketiga, kelebihannya ilmu kata Ali bin Abi Thalib. Dengar, harta kasih orang berkurang. Ilmu kasih orang nambah. Saya punya duit 1 juta. Saya kasih temanku 500 ribu. Tinggal berapa duitku? Tinggal 500. Tapi saya punya ilmu. Saya tahu Al-Fatihah. Saya ajarkan kepada anak santri. Begitu dia hafal Al-Fatihah, hilang ilmuku. Hafal Al-Fatihah. Waladhalin amin. Sudah hafal, sudah Ustaz. Mana Al-Fatihahku? Tidak mungkin. Iya toh? Dia kok ketawa, serius orang ini bos. Ya, makanya belajar. Bos, saya bagaimana saya mau belajar Ustaz? Saya orang miskin, tidak ada duitnya bapakku. Bapakku pengangguran, ibuku cuma ibu rumah tangga. Tidak ada biaya sekolah. Dengar adik-adik sekalian, soal rezeki siapa yang ngatur? Rezeki siapa yang ngatur? Allah. Kalau soal dilihat kerjaan orang tua, maka semestinya Dasat Latif tidak jadi ustadz. Ketika lihat pekerjaan orang tua, harusnya Dasat Latif tidak bisa tinggi sekolahnya. Tapi alhamdulillah, bapakku selalu cankam dalam hatiku. Anakku Dasat, bapakmu miskin, bapakmu tidak ada duitnya, bapakmu bukan orang kaya, tapi Tuhanmu maha kaya. Jangan kau pernah putus asa. Maka dedek sekalian, kalau bapakmu pengangguran, bapakmu kena tsunami, hancur rumahmu. Bapakmu, orang tuamu miskin tapi kaya orang tuamu. Tuhannya orang tuamu kaya. Maka jangan kau pernah putus asa soal ekonomi. Allah yang ngatur. Adek-adek. Nih perut. Jangan pernah bingung. Saya kasih contoh kok. Pernah lihat cicak? Adek-adek pernah lihat cicak? Pernah? Apa namakan cicak? Nyamuk. Masuk akal enggak? Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemu dan tidak ada bandaranya? Ayo. Masuk akal enggak?
Satu terbang, satu di dinding. Bagaimana bisa ketemu? Tapi Allah yang ngatur rezekinya. Cicak, akhirnya apa? Ingat lagu waktu kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Bukan dia bilang, cicak lompat ke nyamuk. Wah, tidak. Ma buat lengangi kasih. Coba. Maka jangan kau putus asa soal rezeki. Allah yang ngatur. Rezekimu Allah yang ngatur. Bukan bapakmu. Coba itu lagu tak dulu kan bagus-bagus. Lagu-lagu masuk akal, nasihat. Saya waktu ku kecil lagu-lagunya Umi Rama. Mengapa minuman itu haram. Tedededeng. Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram. Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan. Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan. Jawabannya, itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagu tak dulu, bos. Bagus lagu tak. Sekarang lagunya anak muda apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Matampu ili sulah cilaka. Ya. Adik-adik sekalian, maka belajar. Orang kemudian yang selalu belajar, senang belajar, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya. Mana buktinya? Allah janji dalam Quran, orang yang tinggi ilmunya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mana buktinya? Apa, bos? Si mau kau tangkis mina. Saya pergi ceramah kemana-mana. Saya pergi ke New York. Tahu New York? Tahu New York? Talisik Kenang terus lagi belok kiri. Saya pergi ke Itali. Semua ke sana kemari. Alhamdulillah angkat derajatnya. Kalau ada ceramah, acara tabligh akbar, biar saya terlambat datang, pasti di depan duduk. Tapi Ustaz, kasih lewat. Ada juga biasa pengawal yang operating. Oleh, pastor foto dulu Ustaz. Coba, sudah itu masa duduk di depan. Allah angkat derajatnya orang beriman dan ilmu pengetahuan. Maka adik-adik sekalian, kalau kalian mau diangkat derajatmu, belajar kok. Jangan sia-siakan masa mudamu hanya dengan game. Jangan kau habiskan waktumu masa mudamu hanya dengan game. Waktumu habiskan dengan ilmu pengetahuan. Allah angkat derajatmu 10 tahun yang akan datang. Dulu waktu saya sekolah, waktu saya sekolah, nak hina kak temanku, nak bilang, Das'ad, apa kau anak kampung? Aku bilang, biar mi, daripada kau tidak ada kampungmu. Dia kina saya keluar saya sekolah kuliah, nak tunjuki ke temanku, dia bilang, apa kau? Baju cakar semua bajumu, tahu cakar? Rombengan, saya tidak malu, saya sekolah baik-baik. Sekarang orang yang hina saya itu, sudah 8 tahun setiap Ramadan saya kasih zakat. Apa? Belajar. InsyaAllah kalau kau belajar diangkat derajatmu. Sampai Nabi jelaskan, man arada dunia, siapa yang mendaki dunianya, fa'alaihi bil ilmi, harus kau punya ilmu pengetahuan. Wa man arada al akhirat, siapa yang mau sukses akhiratnya, fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada huma, dan siapa yang mendaki dua-duanya, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Ini berarti ilmu memang sangat penting, maka adik-adik sekalian belajar. Soal rezeki jangan kau cemas. Allah yang ngatur rezekimu. Ada saja. Ada beberapa anak SMA curhat di Instagram saya. Ustadz, saya mau kuliah, tapi bapakku tidak mampu kasih saya biaya. Saya kasih kau biaya pendaftaran. Kau lulus, kau kuliah. Ada rezekimu itu.
Saya kasih kau biaya pendaftarannya, datang kau sama saya. Sudah daftar, alhamdulillah lulus. Dia bilang, bagaimana pembayaranku? Ada aja tuh nanti rezekimu. Doakan saya banyak rezekiku, saya bayarkan kau. Ada saja rezeki. Yang masalah kalau kau sudah dongok, ahlakmu tidak baik, tukang tipu, pemabuk, lebih kau ditembak kepalamu. Jelas? Jelas, Dek? Belajar, ya. Nah, supaya berkah ilmumu, hormati gurumu. Tidak bisa ilmumu baik kalau gurumu kau patua-tuai. Bahkan gurunya mengajar, langsung baku WhatsApp. Dia gitu bapak bahasa ketiknya. Bagaimana mau baik ilmumu? Kau hina sumber ilmumu. Hah? Datang gurumu mengajar, kau kasih tahu, kau gosip. Itu ibu guru kayak umbul-umbul. Kenapa? Tidak serasi kudunya sama rohnya. Bagaimana ilmumu mau baik? Saya alhamdulillah sampai detik ini, guru-guru SD saya muliakan. Meskipun secara akademik gelar saya lebih tinggi, tempat saya mengajar lebih tinggi, ketemu saya guru SD saya sampai sekarang. Meskipun dia sudah pensiun, saya cium tangannya dengan punik kulmilan. Kenapa? Saya bisa jadi seperti ini karena guru saya. Maka adik-adik, muliakan gurumu supaya ilmumu berkah. Muliakan ustadzmu supaya ilmu yang kau dapat berkah. Ya, pertama kata Nabi, kalau kalian mau sukses, tuntut ilmu pengetahuan. Belajar sehingga orang bule mengatakan knowledge is the best belong. Cemburu nah. Tahu artinya itu? Gaya-gaya saja, bos. Ilmu pengetahuan adalah harta yang paling berharga sepanjang masa. Harta bisa nak curi orang. Mobil bisa nak curi orang. Rumah bisa kena gusur. Rumah bisa kena tsunami. Tapi otak tidak bisa dicuri orang, tidak bisa diambil orang. Maka belajar. Bisa jadi kita 9 bersaudara. Bisa jadi kita 3 bersaudara. Tapi 1 orang menuntut ilmu dengan serius. Yang 1, yang 2 orang santai saja. Maka 5-10 tahun yang akan datang. Yang rajin menempa dirinya dengan ilmu. Hidupnya berharga sementara yang 2 sengsara hidupnya. Maka jangan heran, kau lihat satu kandung, sama tempat lahirnya, sama ibu bapaknya, sama caranya dibesarkan, sama rumah tinggalnya. Tapi demi Allah, ada 1 yang maju, ada 2 yang sengsara. Kenapa? Yang 2 tidak memiliki ilmu pengetahuan. Maka adik-adik jangan putus asa. Belajar ya, belajar. Sekarang betul-betul orang malas yang tidak mau belajar. Kenapa? Belajar sekarang semua ada. Ada guru, siapa guru kita? Internet. Cari maku semua ilmu ada di situ. Nah, terutama ilmu agama pun. Kalau kau tidak punya ilmu agama, sengsara hidupmu. Ya, ada orang cerdas, banyak gelarnya, tapi tidak tahu sholat, tidak tahu bermasbuk, tidak tahu ngaji. Bukan itu yang kemuliaan. Maka ayat Quran, Iqra, baca, Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Silakan pelajari ilmu internet. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan belajar ilmu anatomi tubuh dengan nama Tuhanmu. Silakan belajar antariksa dengan atas nama Tuhanmu. Belajar kau ilmu komputer atas nama Tuhanmu. Setelah itu ilmu yang kau miliki, pengetahuan yang kau miliki, gunakan untuk membela agamamu, maka Allah angkat derajatmu. Ya. 1, tuntut ilmu pengetahuan. Kalaupun ilmu agama tidak tahu, ilmumu tidak lengkap, maka beribadah pun kau susah. Mana buktinya Ustaz? Contoh, ada orang sholat, tidak pakai ilmu. Ya, datang berjamaah. Sudah rakaat kedua, baru dia datang. Langsung dia kejar. Allahu Akbar. Baru tahayat, baru dia tahayat. Tidak boleh begitu bos, kau tunggu masbuk. Selesai salam, baru kau tambah 2. Contoh lagi, ada yang tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya mimpi basah ketika siang hari di bulan Ramadan? Ini muka-muka ini nih semua ini. Ya toh, jangan kemalu-malu. Bagaimana hukumnya mimpi basah di siang hari? Sah atau tidak? Sah dengan catatan begitu kau bangun langsung mandi. Kalau kau mimpi basah, bangun langsung mandi. Kalau kau mimpi basah. Kalau kreatif sendiri, batal kau. Ya, maka adik-adik sekalian, sholat aja, ada orang sholat tanpa ilmu, mulai takbir. Ini dia takbir. Allah.
Wih, aneh-aneh dia begini. Allah. Saya pergi tanya, apa maksudnya itu? Nah bilang, saya tulis Allah. Oh iya tahu. Ya karena ya Allah. Oh, saya bilang apa dalilnya? Tidak ada, nenekku ajar. Aku bilang, nenekmu Nabi. Bisa juga diartikan salah. Allahu Akbar, 3-0. Bisa juga begini. Ada lagi yang sholat, Allah. Saya bilang, apa lagi itu? Pendukungnya kapan Jokowi? Saya bilang, tidak. Apa dia begini? Satu Tuhan. Kalau saya bilang, satu tetap satu. Jangan. Maka harus kau belajar. Ya, belajar agama lebih penting daripada ilmu pengetahuan yang biasa. Tapi lebih bagus lagi, ilmu umum kau kuasai, maka ilmu agamamu pun kau tekuni. Maka Allah angkat derajatmu. Satu. Yang kedua, kalau mau sukses. Tidak ada air. Minum dulu. Yang kau ketawa, haus orang ceramah bos. Mana gelasku tadi? Nah ini. Panitia bagus, lain kali ada air. Siapkan yang ada gelas dekatnya Ustadz. Yang kedua, kalau mau sukses, apa itu kata Nabi? Birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ini anak-anak sekarang sopan kalau sama cowoknya. Bagaimana dek? Terserah kakak aja. Kalau itu yang baik, ya baiklah kak. Itu ya menurut kakak saja deh. Nih dongo. Ih, tolo-tolo. Saya herannya kalau sama mamanya kasar. Sama ceweknya sopan. Sama bapaknya kurang ajar. Sama cowoknya santun. Siapa ajar kau begitu? Ayo. Kalau mamanya telepon kasihan dari pasar. Mak, nak, telepon kak dulu nak. Itu bapakmu lagi tugas, tidak bisa jemput saya. Tolong saya nak ya, jemput saya naik motor aja. Apa kata? Orang baru pulang kuliah, capek ini. Coba kalau mama yang kuliah. Sekalinya ditelepon sama ceweknya, kak, jemput saya dong. Tunggu deh, 10 menit saya datang. Ini semua ini. Mau kau lihat buktinya kau kurang ajar sama bapakmu? Kau lebih sopan dari cowokmu daripada bapakmu. Mau bukti? Mau bukti? Ayo ini malam buktikan. Buka wallpapermu. Siapa fotomu di situ? Apa wallpapernya apa? Liming Ho. Nak kenal kau dong. Pernah kau nak kenal? Bapakmu dong. Dia yang sekolahkan kamu. Dia antar jemput kau. Dia biayai kamu. Dia lindungi kamu. Dia pelihara kamu. Itu saya lagi ngajar di Unhas. Dengan dosen ngajar di Unhas komunikasi. Adik-adik ujian final test. Tidak boleh pegang handphone. Handphone simpan sudut kanan meja. Simpan semua. Saya jalan keliling-keliling. Saya lihat, gagahnya cowoknya ini anak putih bersih. Saya bilang, dek, gagahnya cowokmu. Dia bilang, Ustadz, enggak gaul. Bukan cowokku itu. Siapa ini dek? Lee Min Ho. Oh, siapa itu? Artis Korea Ustadz. Enggak kenalnya ini Ustadz. Oh, kukira cowokmu. Nah kenal kau dek? Tidak. Pernah kau nak kirimi pulsa? Tidak. Pernah kau nak miss call? Tidak. Bodoh ini. Hapus itu. Apa enggak pernah kau nak miss call? Enggak pernah kau nak kirimi pulsa? Fotonya, sip, hapus itu. Cari bapaknya, sepotong bapakmu simpan situ. Baru dia tunggu pala Ustaz, dia cari. Sudah tak hapus Ustaz. Kau ketawa baru kau begitu. Ayo. Kalau artisnya kenal kau bangganya kayak, kalau ada artisnya lihat Momi mati. Nah kenal kau dong. Mau lagi lihat buktinya? Ini ibu-ibu. Halo ibu. Bu, yang pegang, yang mendampingi anak gadisnya. Ibu. Kalau jabat tangan anak, tanah cium tangan tak? Ibu. Dia cium. Ibu. Dia cium. Tidak, nasledin ji. Cium tangan itu begini. Kalau saya pegang, masih begini tangannya bu. Pelatnya 1 kali di atas, belakangnya 2 kali. Itu namanya cium tangan. Nah kasih begitu tangan tak ibu? Nasledin ji. Ini.
Dongo. Sekalinya tangannya cowoknya, tapi kak. Kenapa beda kasih begitu? Makanya kalau kalian mau sukses, mau baik hidupmu, muliakan orang tuamu. Demi Allah, tidak ada orang yang sengsara hidupnya kalau dia baik sama orang tuanya. Tidak ada orang yang hidupnya susah kalau dia muliakan orang tuanya. Ada orang barangkali mau mencapai cita-citanya, dia kursus kiri kanan. Dia banyak duitnya, dia sogok kiri kanan. Tapi ada orang tidak banyak hidupnya dia perbaiki dengan cara apa? Tidak kursus kiri kanan. Tidak mengini kiri kanan. Tapi apa? Orang tuanya dia urus. Dia layani orang tuanya sebaik-baiknya. Akhirnya hidupnya mulia. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain. Suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tuamu. Maka dek, jangan kau pernah keluar rumah kalau tidak izin sama orang tuamu. Jangan pernah lakukan apa-apa tanpa izin orang tuamu. Saya ini sudah tinggi sekolah saya, alhamdulillah. Ya. Tapi ibu bapak saya, meskipun tidak ada sekolahnya ibu saya, kalau ada saya mau lakukan, saya tanya ibuku. Mage mak mau cocok? Iko mau nak. Tapi apa akhirnya ibuku berpikir, kasihan anakku masih namintaki pendapatmu. Dia senang, akhirnya Allah pun senang sama saya. Kalau orang tua kau tidak pernah hargai, bagaimana hidup mau baik? Sama kepala dinasnya sopan. Sama kepala sekolahnya sopan. Sama kepala dinas pendidikannya sopan. Iya pak, siapa? Iya pak, terserah bapak aja deh. Sekalinya mamanya tidak nak hargai. Siapa ajar kau mau hidup baik? Ayo adik-adik sekalian, muliakan orang tuamu. Bapakku tidak sholat Ustaz. Bapakku tukang judi. Bapakku pemabuk. Tidak ada urusan. Urusanmu adalah baik kau sama orang tuamu. Bapakmu maksiat, urusannya dengan Allah. Maka adik-adik sekalian, muliakan orang tuamu. Tidak ada kemuliaan bagi mereka yang durhaka sama orang tuanya. Sebaliknya, tidak ada orang sengsara hidupnya kalau dia muliakan orang tua. Bagaimana cara muliakan orang tua Ustaz? Satu, jangan pernah kau putuskan teleponnya. Ini anak-anak sekarang ditelepon sama bapaknya kalau lagi temannya reject. Bapak menelpon lagi, matikan. Bagaimana hidupmu mau berkah? Jangan heran setengah mati belajar tidak bisa nyangkut kau punya pelajaran. Kenapa? Allah cabut rohnya, Allah cabut keberkahan ilmu karena kau kurang ajar sama orang tuamu. Ya, dua, muliakan orang tua. Sehingga Al-Quran menjelaskan, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia, jangan kau berkata wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Berkata-katalah kepadanya dengan kaulan karima, kata-kata yang mulia. Ingat kisahnya Jurais, pemuda yang baik beribadah, taat kepada Allah, dipanggil sama ibunya, Jurais sini kau nak. Jurais lagi sholat, bingung. Saya jawab panggilan ibu atau tidak? Saya lanjutkan sholatku atau saya jawab ibunya? Bingung, akhirnya dia tetap sholat, marah ibunya. Ya Allah, kurang ajar ini Jurais. Setengah mati ku besarkan, setengah mati ku lahirkan. Saya panggil dia tidak jawab. Jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Allah kabulkan doanya, sengsara Jurais. Lagi sholat, dipanggil ibunya, dihukum. Apalagi kalau cuma kau lagi main game. Baring-baring. Pecok, tidur kak ma. Dongo. Mana orang tidur bisa ngomong? Ayo. Inilah anak-anak kita sekarang. Ya, baik-baik adik-adik. Sama orang tua insya Allah hidupmu mulia. Jurais, baik ibadahnya dihukum oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak jawab panggilan ibu. Ibu-ibu kira-kira kenapa anak-anak tak begini sekarang? Kenapa kira-kira ibu? Apa sepenuhnya salah anak? 90% salahnya orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya gagal mendidik anaknya. Dari pertama kasih nama. Namanya memang sudah tidak bagus. Ada lagi yang bilang, apa arti sebuah nama? Bayangkan seandainya tidak ada nama. Bagaimana orang memecalek? Bagaimana? Pilih saya. Siapa? Anu. Pilih saya. Siapa? Anu. Bayangkan repotnya kalau tidak ada nama. Dari nama, coba. Sebut namamu, saya bisa tahu suku dan agamamu. Coba Nama Abdurrahman, 99% Muslim. Nama Bertus Titanus, pasti bukan orang Islam. Nama Ambot Dalle, tidak mungkin orang Jawa. Ambot Dalle Jawa.
Kalau Margono, iya. Dua, bagaimana anak kita mau baik? Apa? Kita kasih makan uang haram. Mau masuk sekolah SMA Mandadi nyogok. Jangan kau harap anakmu baik kalau dari pertama masuk saja sudah nyogok. Kasih lagi contoh yang tidak baik. Awas kau, jangan kau merokok. Kalau kau merokok, saya tempelin kau. 10 menit, dia bilang, nak, kau beli rokok. Larang anak merokok, baru dia merokok. Tidaklah. Nah, ibu bapak, bagaimana tata cara mendidik anak? Lain kali kita lanjutkan. Yang ketiga, kalian mau sukses kata Nabi? Apa? Yang ketiga kata Nabi, silul arham. Sambungkan persaudaraan. Nah, ini tidak terlalu panjang ini. Karena kita anak-anak ABG ini, anak-anak kacuping. Anak-anak kecil-kecil begini kan belum sibuk dengan politik. Nah, kecuali dia sudah dewasa, itu yang biasa bertengkar gara-gara apa? Pilkada. Ibu-ibu nih, mamanya nih, sudah bisa selesai pilpres, jangan lagi bertengkar-tengkar, selesai. Ayo, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Yang keempat, kalian kalau mau sukses kata Nabi, apa? At'im al-masakin, beri makan orang miskin alias apa? Bersedekah. Ini tadi ada celengan saya lihat diedarkan, isi itu ibu. Silakan. Adik-adik, silakan isi. Mau 50.000 bagus, 100.000 bagus. Daripada sedikit tidak ikhlas, mending banyak ikhlas. Daripada sedikit tidak ikhlas, mending banyak ikhlas. Iya. Tapi kalau mau kau lihat ibu-ibu pelit, coba kalau dia belanja. Gara-gara beda 2.000 dia keliling itu pasar. Menawar. Ketawa karena dia bayangkan dirinya. Kalau beli sayur, berapa ini sayur? 5.000. Mahalnya. Padahal pakai cincin berlian. 5.000 dia tawar. Berapa? 5.000. 4.000 dah? 5.000 bu, modal 5.000. 4.000, 5.000. Nah bayar 5.000. 5.000. Ambil jeruk 2. Malah si lemo. Jangan terlalu pelit. Yang kelima, kata Nabi, kalau kalian mau sukses, wa minal laili fatahajjad bihi. Bangunlah sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Ini ada cewek yang sudah kerja belum dapat jodoh. Banyak. Ini cowok-cowok yang sudah kerja belum dapat jodoh. Maka yuk bangun sholat tahajud. Adik-adik yang mau kuliah di universitas terkemuka dan favoritmu, kau sholat tahajud. Sudah belajar, muliakan orang tua, tidak putuskan persaudaraan, kemudian baik akhlaknya, tidak cukup itu. Harus sempurnakan dengan yang kelima, bangun sholat tahajud. Selesai kau sholat tahajud, ada cewek kau suka, berdoa kau kepada Allah. Ya Allah, saya sudah punya kerja. Saya sudah saatnya untuk menikah. Jika si Fatimah cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya. Dan berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkannya Allah. Taklukkan hatinya supaya terpaut kepadaku. Buat dia pusing kalau dia tidak lihat ku. Ya Allah, yang lebih penting dari itu ya Allah. Kalau memang dia jodohku, bukakan pintu hati orang tuanya supaya sedikit juang panai nak minta. Nah ini juga penting bos. Karena biar aku cocok, kalau tidak cocok warnai, tidak jalan. Ustadz, bolehkah berdoa begitu? Boleh. Tidak berdoa itu tidak harus bahasa Arab. Daripada kau berdoa pakai bahasa Arab, kau tidak ngerti, belum lagi salah ucap, bingung malaikat. Amin. 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 Malaikat bingung apa maksudnya ini cowok. Dia minta jodoh dan doa minta hujan. Kan bingung bos. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Ya, tidak harus pakai bahasa Arab. Kadang-kala itu saya kasihan lihat itu yang apa sih namanya kalau di sini Pak Doja. Tahu Pak Doja? Itu kan biasa kalau pergi ziarah kubur ada yang di situ Pak Doja toh. Umumnya tidak tahu bahasa Arab. Dia menghafal saja. Datanglah ibu-ibu gaul, kacamatanya hitam, bajunya hitam, roknya hitam, jilbabnya hitam, pakai payung hitam. Tapi dongo. Datanglah sama ini Pak Ustadz, Pak Imam, doakan mamaku. Dia bilang, iya duduk maki, sama-sama duduk. Sama-sama tidak tahu bahasa Arab. Nah cambuk nih Pak Imam, Allahumma gfirli. Nah bilang ini bu, amin. Nah kira mamaknya didoakan, ternyata mamaknya Pak Doja doakan.
Tahu kan artinya itu tadi? Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosaku. Siapa ku? Bu Imam. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Siapa ku? Bu Imam. Dikasih amplop, dikasih pisau, suruh doakan mama, tak mama. Maka kau tidak harus pakai bahasa Arab. Dek, woi. Nah mudah, kalau berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Kau mau lulus universitas, kau mau panjang umur, kau murah rezekinya orang tuamu, doakan orang tuamu. Kenapa? Doa paling mustajab untuk orang tua dari bibir anaknya. Maka ibu bapak rajin-rajin minta didoakan anak. Karena itu doa paling baik untuk orang tua. Anak bukan kepala dinas, bukan kepala sekolah, bukan camat, untuk doa orang tua anaknya. Kenapa? Karena kalau anaknya doakan ikhlas dan tulus. Maka doakan ibumu. Ya Allah, saya 9 bersaudara. Boleh kau berdoa begitu. Bahkan boleh kau berdoa begini. Ya Allah, kau sudah tahu apa yang ku mau, kasih mak. Paling ringkas itu boleh. Ya Allah yang maha mengetahui, kau sudah tahu apa isi hatiku, maka kabulkanlah isinya tersebut. Boleh. Daripada kau setengah mati. Lain di bibir, lain di hati. Bingung malaikat, panas secowok. Ini saya lihat alhamdulillah semua anak-anak sekarang Pak rajin semua berdoa. Tapi sayang 1000 sayang, di mana berdoa? Status. Mau pergi sekolah update status, ya Allah selamatkan saya dalam perjalanan. Sampai di sekolah update status lagi, ya Allah mudah-mudahan guruku tidak masuk. Masuk gurunya update status lagi, berdoa lagi, ya Allah mudah-mudahan guruku mencret cepat keluar. Sibuk nih itu malaikat mau baca statusmu. Sekarang biar sedikit-sedikit update status. Biar sholat OTW, sholat Jumat. Sudah itu. Alhamdulillah mendengarkan ceramah Dasat Latif. Sampai di masjid update status lagi, sujud 2 rakaat. Nah foto, alhamdulillah selesai salat sunnah. Bu, dek, saudara-saudara sekalian, manfaatkan doa. Kata Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Maka tidak ada yang mustahil. Kalau kau mau mencapai cita-citamu, doa. Kecil buat Allah, kasih kita mobil. Kecil buat Allah, kasih kita rumah. Allah cuma minta doa. Tapi adik-adik sekalian, mustahil doamu dikabulkan kalau kau tidak sholat. Rajin berdoa, tapi tidak sholat, tidak sampai. Kenapa? As-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah, as-salatu imanuddin. Salat itu kunci sorga, salat tiang agama, salat itu kunci kebaikan. Tidak ada salat, tidak ada kunci sorgamu. Tidak ada salat, tidak ada kunci kebaikanmu. Tidak ada salat, tidak ada tiang agamamu. Ada orang setengah mati cari nafkah. Dari pagi dia pergi cari nafkah, sampai malam dia cari nafkah. Tapi sayang 1000 sayang, dalam 24 jam tidak pernah sholat 5 waktu. Ini yang selalu saya istilahkan. Setengah mati cari duit, bondar mandir cari duit. Begitu dia capek, lapar beli makan. Tapi sayang dia beli nasi bungkus. Nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang setengah mati mengajar tidak sholat. Setengah mati berdagang tidak sholat. Setengah mati cari nafkah tidak sholat. Ibaratnya beli nasi bungkus. Nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang tidak sholat. Apa alasanmu tidak sholat? Bilang kok. Cewek, apa? Biasa perempuan banyak tidak sholat gara-gara apa? Make up. Mukanya nak kira tembok. Coklat, biru, abu-abu, krem. Kayak orang sudah tabrak tiang listrik. Hei cowok. Jangan ku percaya cewek cantik sekarang. Banyak tipu-tipu. Bulu matanya panjang, palsu. Rambutnya panjang, nah sambung, palsu. Bibirna merah, palsu. Matana biru, palsu. Alisna tebal, palsu. Pantakna gabus. Semua serba palsu. Ada lagi tuh nak kasih Ada lagi model baru saya lihat nak kasih lebih di sini. Mau dibilang artis Korea baru di Patule mau tinggal. Tiba waktu sholat. Ayalah sholat. Piko sholat. Apa dia bilang? Make upku ini salon. Gara-gara make up tidak sholat.
Kapan lagi banyak perempuan dah sholat? Gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. 3 lapis, ada kuningnya, ada birunya. Nah kasih bengkok sedikit sini. 13 pentulnya, 14 cipit-cipitnya. Ada kayak pohon-pohon di belakang. Nah kasih tali lehernya nak ikat. Baru nak kasih kembang. Pakai lagi rok sempit, akhirnya pergi begini jalannya. Beleng-beleng. Ini gara-gara itu jilbab hendak sholat. Apa kau alasanmu cowok hendak sholat? Apa? Kesiangan kau Ustaz. Kalau kau jam 9 kesiangan, jam 9 pagi kau sholat. Boleh. Yang penting kau betul-betul kesiangan. Begadang kerja tugas malam sampai jam 2 dini hari. Bangun jam 8. Begitu kau bangun, langsung duduk sholat kau biar jam 10. Boleh. Yang penting kau kesiangan. Jangan kau 1 minggu kesiangan, kurang ajar namanya itu. Sudah pulang. Ini sudah boleh lah karena sudah jam 10. Sebenarnya masih banyak yang mau disampaikan, tapi anak gadis tidak boleh pulang tengah malam. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Adik-adik sekalian, kalau masih mau dengar ceramah saya, masih mau? Terus? Kau hina saya, kau kira tukang parkir. Terus. Ustaz ini bos, bukan tukang parkir. Caranya gampang, ambil handphonemu, buka update status, buka YouTube, tulis namaku Das'at Latif, keluarlah ceramah saya ratusan itu. Sudah itu nonton, jangan lupa kasih tanda begini. Selamat datang Bib. Bib. Mohon maaf Bib, saya ceramah dulu Bib. Ya. Sudah nonton, jangan lupa kasih tanda begini. Adek, like. Jangan kau kasih begini. Kalau kau kasih begini, nah cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini, memangnya lagu dandut. Ya, cuma cepat habis kuotamu ke 1 jam itu. Maka saya sediakan yang tidak menguras kau punya kuota namanya Chelsea. Ceramah singkat. 1 menit saja. Gimana caranya Ustadz? Follow saya di Instagram. Das'at Latif 1212. Das'at Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tag, kenapa tidak mau terputar? Hakul yakin berarti tidak ada kuotamu. Kau beli kuota dulu supaya bisa. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya sangat senang melihat acara ini. Anak SMA yang selalu identik dengan masa bodoh dengan dakwah, tidak mau hadir dengan dakwah. Alhamdulillah sekolah kita bikin tabligh akbar. Apresiasi yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pejabat yang kita undang ya tidak sempat hadir betul-betul berhalangan karena ada sesuatu yang membuat tidak bisa hadir. Tapi kalau dia malas saja kita doakan mudah-mudahan tidak terpilih lagi. Ya, mudah-mudahan ya. Ibu bapak inilah tausiah kita, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insyaallah adik-adik pulang jangan lagi bersamaan yang bukan muhrim. Ya, jangan lagi bonceng-boncengan yang bukan muhrim. Haram. Jangan sampai kau bilang pacaran syar'i, datang pengajian, tidak ada itu. Ya, pulanglah bersama orang tuamu. Ya, adik-adik yang cowok, jangan kau kasih bodoh-bodoh anak gadisnya orang. Bayangkan itu adalah saudaramu sendiri. Kalau kau sudah suka anaknya orang, kau datangi, datang kau baik-baik, lamar, tidak ada masalah. Kalau dia tidak terima, kau berarti bukan jodohmu, cari lagi yang lain. Jangan kau berpacar-pacaran, ini yang rusak. Ini alhamdulillah saya ingat. Ada film ini, kalau perlu adik-adik orang Palu bikin hashtag. Viralkan itu, tolak film 2 garis biru. Bikin hashtag, tolak film 2 garis biru. Itu film promosi persinahan. Jangan nonton ya. Anak SMP, SMA diajari cium-ciuman, diajari berhubungan suami istri. Hamil di luar nikah. Itu promosi persinahan, jangan nonton. Bikin itu hashtag, tolak film 2 garis biru. Sudah nonton? Nah, jangan kau nonton. Alhamdulillah ya. Kalau semua orang menolak film-film begitu, maka di Indonesia tidak ada ditayangkan film seperti itu. Sehingga pengusaha-pengusaha film, produser-produser film bangkrut. Dan dia tidak mau lagi film-film yang begitu dia bikin. Ya. Nah ini sadar tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada seluruh panitia, terima kasih Pak Polisi. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian menjadi berkah di sisi Allah. Kita singkatkan, kita ringkas oleh-oleh kita malam ini untuk kita bawa pulang.
1. Tuntut ilmu pengetahuan. 2. Muliakan orang tuamu. 3. Sambungkan persaudaraan. 4. Mulailah bersedekah dari kecil-kecil kita ini. Dan yang kelima, biasakan wa minal laili fatahajjat bihi. Bangun sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Apabila itu kalian lakukan 5 ini, maka Allah janji, maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu, derajat di dunia dan insya Allah derajat di akhirat. Demikian.